Lamo tak basuh, jumpa lagi di Studio Bola bersama gua BG, ada juga Bang Agung Dos Santos, dan kali ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial luar biasa, centang biru Instagram. Jadi buat teman-teman tetap di sini, jangan lupa subscribe, like dan komen Studio Bola karena biar kita juga semangat untuk berkarya, membuat konten-konten yang lebih update dan lebih bermanfaat tentunya buat pegila bola. Takdir. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai liga yang mulai bergulir pada minggu ini. Liga-liga Inggris, Liga Italia, Liga Eropa semuanya akan segera dimulai. Jadi stay tune di sini setelah yang satu ini. Ya, sesuai janji gue tadi, ada gue di sini BG bersama host tetap kita Bang Agung Dos Santos, dan kali ini kita kedatangan seorang pelatih futsal kaliber nasional, kaliber internasional juga. Dia juga seorang fans Chelsea ya. Kaliber karena tensi. Kagak tadi Lamo tak besuh, gue kira gue lagi di Palanta Minang. Ini dia Coach Donzol. Halo, Stutball. Selamat datang di Stutball ya, Yoi. studionya bola. Yoi. Selamat datang Coach Donzol. Ini tempat tinggalnya ini kayaknya. Ini sebenarnya studionya anak-anak bola. Iya, serba inilah ya, serba bisa lah ya. Bisa, serba bisa. Coach Kita Donzol, ya. kita ini episode berapa nih? Ini sebenarnya udah episode kesekian sebenarnya. 9. Banyak ya. Jadi kita sengaja bayar mahal nih Coach Donzol Oh, hadir di gila. sini ya kan. Biar gimana nih, kita pengen tahu ya bos ya. Kita pengen tahu gimana nih kesan-kesannya. Ntar dulu tanya sehat mau nggak? Oh iya. Lu Kemarin kan habis sakit. Yo, beres ya? udah beres semua, jahitan aman semua. Pokoknya Lu Covid juga ngelahirin selesai. apa operasi sih? Gue keluarin anaconda. Covid udah aman ya. Covid udah aman, udah Covid gua aman. ya lulusan Covid lah gua. Eskov. Tapi belum vaksin gua. Belum sempat vaksin. Belum boleh 3 bulan, nunggu 3 bulan. PPKM. Tapi udah Lo kena juga? Lo kena? Udah lewat. Lo berapa kali kena? Enggak, maksudnya sekali doang kan? Sekali. Enggak, temen gua ada yang 2 kali soalnya. Lu 14 hari apa berapa hari? 7 hari udah selesai gua. Wah, gila kayak CR7 gua. Bikin SIM gua, kayak bikin SIM. Nembak lo ya, ada orang dalam. Ada orang dalam gua. Coach, Ya. ini kan mungkin banyak yang belum tahu juga, tapi sebagian besar mungkin gua rasa udah tahu lah siapa Coach Donzol kan. Baru kemarin juga Instagramnya nih udah Centang dicentang biru ya. Cuma di Luar Stutball biasa. nih. Itu aja play dari tahun 96 sampai sekarang nggak dapat centang biru. 96 lo MRC kali. Sama Hersi. MRC. Jadi coach, nih pendapat lu nih, Chelsea kan kemarin sebagai fans Chelsea kan, lu ya. masih fans Chelsea? Masih gua. Masih ya? Gila lo, Tahun gua ini. duluan sama lo semua. Nah ini kan Chelsea udah juara champion. Terus Jadi biasa aja ya. Biasa Champion ya. jadi biasa aja gitu maksud Karena gua. nggak ini ya, Iya. nggak nonton langsung kan? Udah nggak susah, udah nggak susah. Oke, pendapat lu secara umum nih coach, musim ini nih kan kemarin kabarnya juga Chelsea lagi sama Lukaku, tinggal officialnya doang nih yang belum nih. Ya. Kalau gue sih overall ngeliat Chelsea dari tahun lalu ya, saat dipegang Lampard, terus kita kalau nggak salah gue sempet chat juga, sempet bahas sama Agung juga di podcast gue. Waktu itu Lampard mau apa jadi pelatih yang kita di mobil sama satu lagi siapa tuh yang pembantu kita tuh, yang di belakang lah pokoknya gitu, ada siapa gitu namanya. Balboy. Jadi kita gue tuh sebenarnya nggak terlalu yakin pada saat Lampard itu pegang, tapi saat itu kan kita lagi di band. Di band mau nggak mau kita akan menggunakan pemain yang ada, pemain akademi pun dipakai. Jadi gue bilang itu positifnya. Tapi begitu tahun kedua, gue tidak melihat aura Lampard as a good coach saat itu. Dan Nggak kayak lu ya. ya kalau gue kan sepanjang musim, sepanjang tahun ya kan, gue cuma musim haji aja gue kagak, karena harus jual kambing. Nah kalau gue ngelihat Lampard itu pada saat digantikan itu sama persis kayak perjalanan Chelsea menggantikan memecat Andre Villas-Boas waktu itu kan. Yang kita juara Liga Champions tuh Villas-Boas kan yang Di Matteo. Ya, Di di Matteo kan. Nah, gue melihat itu kok kayak ada kesamaan gitu kan. Terus Tuchel gue nggak bilang pelatih bagus juga karena dia nggak terlalu berhasil banget dari Paris Saint-Germain tuh. PSG tuh menurut gue
ya liga yang memang tidak ketat lah gitu kayak Liga Inggris gitu. Tapi prestasi dia di Dortmund yang gue perhatikan gitu, yang maksudnya cara dia ngelatih segala macam. Dulu dari Dortmund ke Karatengsin dekat. Gojek aja cuma 7.000. Tapi gue menganggap bahwa Tuchel itu memberikan sesuatu harapan karena pertandingan pertama tuh lawan Wolves kalau salah 0-0. Tapi gue ngeliat mainnya tuh ini untuk pelatih yang baru 24 jam pegang itu enak nih. Gue karena gue sudut pandang dari sudut pandang pelatih, gue lihat wah dia udah bisa handle nih. Karena biasanya tuh pergeseran antara pelatih A ke pelatih B, apalagi legend lu menggantikan seorang legend Frank Lampard gitu kan, transisinya tuh gue nggak ngeliat itu ya, tapi ternyata smooth aja. Terus main juga ini yang gue suka, menguasai bola gitu. Karena udah lama gue nggak menemukan pelatih Chelsea yang ball positionnya tuh bagus gitu. Dan memang gue sadari bahwa kekurangan kita saat tahun lalu adalah masalah jumlah gol. Masa top scorernya si Jorginho ya kan ya, agak unik ya gitu, itu pun dari penalti juga gitu kan. Di awal-awal si Temi sih. Ya awal-awal Temi kan, tapi habis itu dia agak off lah karena memang Temi main sinetron sih. iya yang ini ya jadi Temi Abraham. tahi lah. Oh Temi Rahardi. Temi Rahardi. Nah Sorry Tem. lanjut ke pada saat pergantian itu, cara main oke, menang mulai enak, terus juga sama tim-tim besar tuh kita nggak kalah ya kan. Sama MU, sama Liverpool, bahkan sama City endingnya kita Sama City ya, hat-trick tuh. hat-trick dalam waktu 1 bulan kurang lebih kalau gue bilang. Nah itu 11 match pertama clean sheet lah ya. ya 11 match pertama clean sheet, cuman gara-gara blunder bunuh diri kalau nggak salah Rudiger. Nah itu baru kebobolan. Nah gue ngelihatnya pertahanan rapi, padahal pertahanan kita kan ya kita kalau main tuh kayak doa gitu ya, kayak berharap Mendy-nya udah bener-bener inian lah, kesambet ceh lah gitu. Makanya gue ngeliatnya wah ini udah bagus nih. Begitu masuk Liga Champion terus ngalahin Madrid pas final, gue bilang ini kita tuh juga waktu lawan Munchen 2012 ya, flashback ya. Kita juga bukan yang diunggulkan karena mainnya di Munchen. Iya. Dan kita juga Sempat pincang sama Barca karena dulu. Terry nggak bisa main walaupun pas pembagian hadiah dia lengkap ya pakaiannya. Udah pakai jersey ya. kayak nggak diajak kayak pemain yang nggak patungan tapi tiba-tiba masuk gitu kan. Wah, anjing tuh kapten satu tuh, tapi nggak apa-apa lah, bagus lah. Nah dari situ gue ngelihatnya City bisa, walaupun kemarin kita menang, City tuh nggak full tim pada saat di FA sama di Liga ya kan, tapi setidaknya gue yakin Tuchel punya solusi. Nah itu pas hari gue operasi tuh Iya, jadi lu sebenarnya nonton apa enggak sih? enggak. Jadi lu dalam keadaan nggak sadar. Ya karena gue baru habis operasi. Dan nggak boleh nonton. Nggak boleh begadang. Kalau gue teriak nanti jahitan gue copot kan nggak enak ya kan. Mana nggak dibordir lagi kan jahitan gue. Mau lihat jahitan gue nih? Apa perlu kayak? Otopsi. Jadi fans Chelsea yang saat itu lu sedang dirawat operasi. Iya. Dan saat itu Chelsea final. Dan lu nggak tahu skornya sampai jam 7:30 pagi. Karena kan suster kan cewek semua tuh. Terus tiba-tiba ada dokter nih masuk nih, yang laki dokter nih. Gue langsung tanya, "Dok, suka bola nggak?" "Suka, kenapa?" "Tadi malam Chelsea lawan City menang mana?" "Oh, menang Chelsea 1-0. Wah, gue tuh gue seneng banget, nggak sempet gue, cuma kayang doang. Sujud syukur. Gue ruku aja lupa ruku. Tapi yang pasti di situ gue seneng banget. Gue langsung nyari ininya highlightnya. Highlightnya gue cari-cari gol siapa yang ngegolin. Bini gue juga nggak kenal sama Kai Harvard kan. Gue bilang aduh siapa yang ngegolin ini, gue penasaran karena dokter itu nggak nyebutin siapa yang nyetak gol. Tapi gue bilang ya udahlah, berarti udah aman kita ya. udah punya 2 liga trofi. Iya. Sedangkan klub London lain kan nggak punya. Klub Liga Inggris siapa aja sih yang udah 2? Yang udah 2? MU berapa? MU 3. MU 3. Iya. Chelsea Liverpool 2. Oh iya Liverpool juga zaman dulu ya kan. Sama 2005 ya terakhir ya. Yang tragedi Istanbul. Terakhir. Oh kemarin ya? Iya 2 tahun lalu. Iya 2 tahun lalu. Ke-6 dia. Ya. Iya 2 tahun lalu. Udah 6. Udah 6 ya? Udah 6. Banyak ya. Banyak ya. Tapi kejar lah ini. Banyak, Bismillah lah. Bagus lah ini. Makanya kalau sekarang solusinya kan tahun lalu kan Werner kan dianggap flop ya. Kalau gue malah enggak. Kenapa? Karena menurut gue Werner emang bukan striker number 9 menurut gue. Dan Chelsea emang nggak punya, cuma Temi yang striker number 9 sama Giroud. Tapi gue nggak tahu kenapa Giroud itu nggak terlalu banyak menit bermainnya. Padahal Giroud itu adalah tipe
striker yang emang cocok, atau mungkin karena dia udah tua atau apa. Tapi Giro kalau dipasang lu perhatiin dia selalu memberikan yang terbaik dan ngasih nyetak gol. Bahkan lawan Atletico kan Asisnya yang tendangan balik pas. salto. Ya itu dia, makanya gue bilang Ciri khasnya itu dia. Scorpion kick. Ya Scorpion, bicycle Scorpion. Nah jadi kalau misalnya menurut gua kita emang butuh striker number 9, dan dengar kabar kayaknya mau official si Lukaku juga lagi medical check ya, Lagi antigen dulu. lagi swab antigen di Tebet yang murah 85.000. Ada tuh 85.000. Pakai voucher Traveloka. Iya. Gua di situ lagi. Nah, ada namanya Platinum. Dikasih tahu sama tuh. Anjing, namanya kayak tempat restoran makan ya. Makanya gue Dia pura-pura tahu ya. iya, dia pura-pura tahu emang hidupnya murah mulu emang. Nah, gue ngeliatnya sih apakah Lukaku menjadi jawaban? Gue pribadi sih ngeliat Lukaku dulu itu kita kan sering banget ya buang pemain, terus pemain itu jadi emas gitu ya, dari De Bruyne, terus Salah, banyak pemain-pemain yang kita buang. Nah, Lukaku itu salah satunya yang kita buang cuma karena memang saat itu kita punya striker terbaik di dunia lah, Didier Drogba, dan Lukaku juga masih sangat muda saat itu. Nah, ini kesulitan Chelsea karena pemain pinjaman tuh sampai 30 orang nyebar. Nah, gue berharap sih sebenarnya tahun ini nih Tuchel nih nggak usah belanja banyak pemain, manfaatin yang ada. Walaupun Gilmore udah dipinjemin ke City, Norwich City, terus si Banyak yang Conor dipinjem. Gallagher di Crystal Palace kan gitu kan. Iya. Kayak gua Temi juga katanya mau dijual apa dipinjemin ya? Jual kayaknya. Dijual ya. Nah, makanya gua merasa kalau emang Lukaku ini balik, walaupun berharapnya tadi Haaland, tapi ya kemahalan. Iya. Dan gue sih gini, gue cuma ngelihat dia itu fashionable aja, mengingatkan gue si Haaland tuh kalau misalnya habis nyetak gol tuh ngingetin Drogba, bedanya dengan Yes. dengan packaging yang casing yang beda aja sih menurut gue. Drogba versi Eropa. Iya, gue ngeliatnya tuh gue tuh seneng gitu, apalagi kan dia kadang-kadang suka kayak cetak gol terus Selebrasi. neriakin kiper, selebrasi itu nyeleneh gitu. Nah menurut gue tuh pemain-pemain kayak gitu pemain-pemain yang punya mental juara Iya, menurut memang gue. kita sejak terakhir nggak ada Diego Costa, kita nggak punya striker yang garang di Iya, depan. yang Itu nakal nggak gitu, yang bikin mancing emosi lawan gitu. Itu gue butuh itu. Gue pengen banget Chelsea tuh punya yang seperti itu. Karena Karena lu ngerasa nggak dengan masuknya Lukaku sekarang artinya tertutup pintu buat Haaland di musim depan dong berarti. ya Lu sebetulnya mana tahu. musim ini tertutup. Kalau menurut gue ngapain lu numpuk striker, kita tuh udah pemain di belakang striker itu udah banyak. Ada Mount, ada Ziyech, ada Pulisic, ada Kai. Bahkan menurut gue, kalau gue ngelihat kalaupun misalnya nggak dapat Lukaku sekalipun, nggak dapat striker number 9 sekalipun, gue masih pede menggunakan false 9-nya. Seperti ya kita tahu bahwa Kai aja bisa gantian sama Werner di tengah. Werner itu agak sedikit ke flank sebetulnya, agak sedikit ke wing gitu. Kalau gue ngelihat karakternya, bahkan kalau Kai itu yang agak sedikit playmaker atau penyerang lubang. Ya, lo tau penyerang lubang kan? Banyak teman-teman gue. Gue seneng banget tuh nyerang lubang tuh. Karena posisi gue dari dulu di penyerang lubang kan. Iya. Ke Nah, bawah. tapi gue ngelihatnya sih akan ada selain Lukaku ada lagi ya. Karena kan memang Lukaku. Lukaku. Karena yang gue ragu nih kan kita tahu kita nih punya squad master si Piet van der Visser. Piet de Visser. Oh iya. Nah, ini kan Scott. ya squad master Udah lama Chelsea. tuh. Udah lama senior, banget tuh senior. dari zamannya Mourinho kalau nggak salah. Iya. Iya, dari zamannya Roman Zaman ke ini kan. yes. Dulu kan zamannya siapa yang sama Spurs? Anar Yang itu Anderson. Anderson. Direktur itu Yoi. dulu, direktur tekniknya Spurs dulu kan. Iya. Direktur. Salah satu Scott juga. Udah dipecat tadi. Dipecat ya. Iya. Gue ngeliatnya memang agak ada Ada kemungkinan. Ya, ada tambahan sih. Sebut nama lah. Cuman Jangan ngablu gini DZ. Lanjut. Masa sebutannya mawar lagi. Ada tambahan sih, ada tambahan. Gue ngeliatnya karena kan gue ngeliat di depan masih kurang kalau cuman ngandelin Lukaku tuh lu nggak ada. Gue pengen sih itu. Siapa yang Boy. bukan yang dari dari tim junior. Oh, Broza. Armando Broza. Gua karena minimal gini lah. Kalau pemain muda itu menit bermainnya lu kayak sebagai pengganti aja nggak apa-apa.
gitu. Dan Broza membuktikan bahwa di preseason dia mencetak 3 gol. Gue menganggap di VTC juga bagus. iya, maksud gua sekali-kali gunakan pemain akademi untuk menjadi backup. Gue merasa sih kalaupun misalnya Broza nggak bagus, terus Lukaku lagi off atau apalah cedera atau akumulasi, gue yakin False Nine ini tetap berfungsi. Kita berapa kali Tuchel itu nggak pakai striker number 9 sebetulnya musim lalu kalau lo perhatiin, dan ganti-gantian aja Harvard, kadang Kai, kadang-kadang Werner gitu-gitu aja. Makanya gue tetap pede, dan gue bilang di beberapa platform sosial media gue sendiri, gue bilang gue mah pede sama Tuchel. Gue pede sama Tuchel walaupun katakanlah pakai pemain, karena gini, dia dengan persiapan minim aja Liga Champion dapat gitu loh. Apalagi dia bisa katakanlah Setengah, dia kan separuh jalan. iya, artinya dia sebagai seorang pelatih dia punya precision yang cukup untuk menggembleng anak-anak akademi atau lulusan akademi dari Chelsea yang bisa dibilang beberapa tahun terakhir kita kan sering menjadi juara di level Eropa. Nah menurut gue sih sayang kalau nggak dipakai. Lu kan sebagai pelatih nih, kalau misalnya lu sebagai Tuchel nih dengan kondisi sekarang, yang lu lakuin apa ya? Gue cuma beli striker number 9, udah itu aja sih. Kalau soal defender, sebetulnya gue juga pengennya punya defender, karena gini, kadang masih angin-anginan di beberapa pemain di sektor defender, terutama di titik Zuma sih. Center Back. Karena kan kita kan pakai 3. Terus sama kita harus siasati ini, kalau misalnya Reece James ditaruh di 3 itu. Sayap kanannya, kadang ngelihat Aspi juga udah semakin berumur. Makanya si Reece James kan udah mulai dicoba jadi center back nih. Ya, itu dan dia. Diisi sama kan sekarang ada banyak nih, ada kayak Dujon Sterling ya kan, terus juga Dujon. ada Chilwell. Banyak nih yang baru pulang kampung lagi nih, kayak si siapa? Baba Rahman. Berat lah kalau Baba mah guru ngaji aja lah gitu. Maksud gua Baba Rahman, maksud gue gini, gue spesialis precision. gue ngelihatnya kasihan dia juga gitu. Maksud gue don't expect too much, mendingan kalau nggak jual harga murah atau pinjemin lagi oke lah. Tapi kan umurnya juga kan udah di atas 23 tahun kalau nggak salah. Jadi menurut gue mendingan jual aja. Kalau gue Dujon Sterling yang masih sangat mungkin badannya gede juga ya. Chalobah juga ada. Ya Chalobah itu kan kapten Chelsea di level junior dulu. Tapi semenjak dipinjemin tuh nggak ada perkembangan gitu. Maksud gue dia beberapa kali dipinjemin bahkan ke divisi championship juga. Gue nggak melihat Chalobah itu. Ini bukan Nathaniel Chalobah kan, Trevor Chalobah. Kan? Oh beda ya? Adik kakak. Oh, gue nggak ketemu orang tuanya waktu ngambil rapot. Kalau Chalobah yang abangnya udah cabut. Udah cabut. cabut. Oh ini adenya, lebih muda lagi. Iya. Tapi sama-sama defender. Sama-sama Chalobah yang nggak, kalau Nat kan ini gelandang. Oh Nat gelandang. Iya, gelandang dia. Berat lah kalau gelandang mah. Maksud gua kita tuh udah lu sempat gelandangan dia. anjing, lawakan tahun 90 bangsat. Ketahuan tuak sekali Andaks. Kovacic sama si Kovacic sama si Kante sama satu lagi si Georgie sih menurut gua udah cukup. Kante aja sendirian juga cukup ya kan, dia main sendiri aja juga cukup. Ya kan? Kalau lu 11-11 Iya, 11-11 Kante, gue yakin sih aman-aman aja. Cuma gue ngeliatnya kalau misalnya gini, kita kalau misalnya di sebuah tim itu kita lihat kedalaman skuadnya. At least misalnya kita mau gelandang bertahan, gelandangnya ada 2. Nah, pastikan minimal itu ada 3 sampai 4 pemain yang bisa di-rotate. Terus kalau misalnya di 3 center back, minimal ada 5 pemain yang bisa digunakan. Supaya apa? Supaya kalau lu punya numpuk terlalu banyak, nantinya malah terganggu persiapannya, antara ada yang sirik kan, ada yang marah atau ada yang minta cabut atau apa ya, seperti itu. Jadi kayak lu harus atur itu semua. Kita punya 3 di belakang striker dan wing. Serius saudara-saudara? Iya, ini ada tactical board nggak nih? Gue bawa nih tactical board. Jadi menurut gua kedalaman squad itu penting. Nah, harus pas ya, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu. City itu terlalu banyak. Ya. Sebetulnya Guardiola juga udah bagus merotate pemainnya, tapi masalahnya dengan kualitas, lu bayangin aja harga beberapa pemainnya itu di cadangan itu mahal-mahal semua. Ya kan? Jadi Sterling itu cadangan. betul, makanya mendingan manfaatin Dujon Sterling. Oke lah, Zuma nggak bisa kejual misalnya, atau kita nggak dapat Konde, udah pasti nggak dapat ya. Lagi dikejar. Ya gue sih nggak ngeliat Konde itu juga sebagai solusi. Ada si Konde anak Semarang. Anjing, yang berisik banget tuh. Miftah Konde, ya. Udah gua unfollow. Ribet ngomongin bumi datar.
Tapi gue merasa pentingnya naikin kayak The John Sterling, mungkin Akademi lah ya, pemain-pemain ya, muda lah ya. jadi gini, kalau gue punya klub, gue pelatih klub, pelatih kepala, Bismillah punya klub. si akademinya atau tim reserve-nya itu harus merasa mereka bakalan punya peluang untuk main di level utama. Kita juga beberapa pemain juga dari akademi kan. Yeah. Jadi kayak Riz Jam, kayak Mon itu kan akhirnya beberapa pemain akademi lainnya juga merasa gue punya peluang nih untuk tembus tim utama. Nah, itu paling penting. Setelah jadi sekian tahun jadi loan army, ada yang langsung masuk tim utama, ada yang juga di loan lagi. Betul. Wah, itu udah loan-nya udah Berat. benar-benar banyak Tapi banget historinya. Semenjak eranya Lampard, kayaknya pemain-pemain muda itu ngerasa peluangnya lebih terbuka sih. Ada Untuk karena masuk ke tim di utama. band. Saat itu kan di Yang band. penting di bench aja lu. Di band dulu. Dan gue ngerasa saat itu nggak ngaruh kok buat gue ya. Lampard masih bisa 4 besar di musim pertamanya. Kita masih lolos ke Liga Champion. Nah, gue merasa nggak ada masalah. Cuma setelah tahun kedua kita kan nggak berpikir bahwa cuma sekedar 4 besar. Kita harus punya trofi. Harus upgrade. Iya, ada major trofinya juga gitu. Ya karena objektif klub juga. Jangan kayak Arsenal yang targetnya 4 besar terus akhirnya 8 besar. Menurut gue itu menjadi sebuah, akhirnya lo ke trigger gitu. Maksudnya lo target juara 4 besar masih oke lah, masih lolos Liga Champion. Lo target 4 besar ya akhirnya lo peringkat 8 2 tahun berturut-turut. Kan Tapi keren, Wak. Jarang loh. selera orang tua beda ya. Dia suka angka 8 nih gitu. Nah, gue melihatnya itu aja. Manfaatkan pemain-pemain dari lulusan akademi Oke, karena semoga bukan Tuchel akademi yang dengar jelek. Apa kata Coach Donzo? Loh, Tuchel nonton ini, udah subscribe. Tuchel RW4 kan. Itu Tuchel yang artis. Ya. Nah, Gimana lu besar gitu? buat musim depan kan lu ngeliat sekarang nih Musim ini ya maksudnya. iya musim ini. Musim ini persaingannya kan akan lebih Ketat. ketat nih. Artinya Chelsea kan ditarget untuk gimana caranya bisa Treble. bersaing sama Manchester City dengan gue udah nggak ngeliat Big Four lagi, udah ada Big Five, Big Six lah. Artinya target mungkin IPL atau mempertahankan champion. Menurut lu gimana, Wak? Menurut gue sih realistis. Kalau gue sih percaya dengan kemampuannya si pelatih itu. Lu gini, sebagus apapun materi pemain, kalau pelatih nggak bisa bawa, itu akan sulit. Tapi kalau misalnya pemainnya biasa-biasa aja, tapi pelatihnya mampu katakanlah meracik dengan bagus segala macem, itu menurut gua kuncinya di pelatih. Dan Tuchel itu kan yang perlu diwaspadai adalah Tuchel tuh setiap keluar tuh selalu bermasalah. Ya, di Dortmund itu dia berantem. Cuma masalah ini aja, masalah ketukar sendal pada saat habis sholat Jumat. Enggak ya? Pas keluar dari sebelah ya. Selalu hijau ya. Solo hijau. Tulisannya Kapolda. Kapolda London. Jadi gue berpikir bahwa Tuchel ini kan iya apa ya? Katakanlah saklek orangnya. Kalau lu mau dukung gue, kalau lu mau punya prestasi dukung apa yang gue minta. Nah, kalau gue ngelihat dia nggak banyak request yang banget nih. Artinya dia nggak minta, bahkan lo terakhir lihat nggak interviewnya dia gitu. Semua pemain pengen ke Chelsea. Dia bilang dia dengan percaya dirinya seperti itu karena apa yang dia pertontonkan selama separuh musim menurut gua memang memberikan gini, lu si Odoi aja itu kan sempat jadi pilihan utama kan? Mang Odo. Ya, Odoi. Tapi turun kan? Tapi habis itu kasih kesempatan lagi. Itu dia seorang pelatih ngelihat mungkin dari effort dari latihan segala macam. Ada motivasinya. Lu dulu kalau Zoma di pressing megang bola kan lu takut kan? Gagap. Iya, karena megang bola handsball kan? Nggak boleh. Gitu. Pabrik taman. Tapi kalau menurut gua dulu tuh kayak deg-degan. Christensen aja dulu nggak pede. Setelah ada Rexona, masih sponsor nggak? Nggak ya? Setelah ngunyah Rexona setiap hari, ya kan? Jadi menurut gua dia tuh nggak cuma karena ada pemain nggak bagus diganti dengan pemain bagus, tapi menciptakan pemain yang lagi. yang tadinya nggak bagus malah jadi bagus. Dia building self confidence. Itu dia, karena penting kalau lu seorang pelatih dipercaya oleh pemain bahwa lu bisa melakukan perubahan dengan baik. Itu yang dilakukan Tuchel saat ini. Tinggal bagaimana, ya kita tahu lah pemilik klub kita kan orangnya nyantai lah, soal duit mah nggak hitungan kan, orang datang minjem duit, main iko-ikoyan juga kok nggak salah ya kan.
Update nggak lo ikut-ikutan? Makanya anak muda di sini. Jadi gue berpikir sih seperti itu. Jadi nggak ada masalah dengan target-target itu. Gue yakin ada major trophy minimal 1. Gue sih berharap IPL. Bukan berarti gue nggak mau juara Liga Champions lagi baru kemarin gitu. Memang lu kalau disuruh milih Liga Champions sama juara Inggris, Liga Inggris nih disuruh Inggris milih. gue mau Lebih mematahkan dominasi City aja, gue malas aja gue. Nggak mau nambah lagi Liga Champions. Ya kalau emang rezeki ya anjir kayak kita ini. Tapi gue merasa target karena kemarin udah champion, mendingan sekarang di Liga lah di ya. liganya kita kan peringkat 4 doang. Itu pun sebetulnya dari jauh ya. Si Tuchelnya mulai dari peringkat berapa? 8 apa 10? 8. Dan itu kan nggak gampang. Dan ada naik turunnya juga sempet. Yang lucu kan kita kalah sama klub-klub aneh kan gitu kan. Ya. Sama siapa? West West Brom. Brom. 5-3. Ya, itu dia. Itu gara-gara kartu merah si Thiago Silva kan, Iya. yang Georgie passing ke belakang. Iya. Yang waktu lawan Spurs ya. Enggak lawan yang kalah 5-3 tuh. Kalau 5-3 WBA iya. West Brom. WBA. Oh salah gue salah TV lah gitu. Lo salah tahun. Nah, sekarang nih kalau ngelihat peta nih, maksud gua MU nih kan Ini kita sekarang dorap, lihat peta. Iya, lihat map-nya. Peta kekuatan. MU sekarang udah masuk nih. Jadon Sancho. Wah gila, gue sering make tuh dulu. Coba orang dulu yang tahu lawakan Sancho ke Tanco. Finish. Anjing baunya 2 hari. Nggak, gue lihat nih dia ambil lagi Varane ya kan, duet Iya. sama Maguire di center back, Luke Shaw abis Euro PD-nya tambah naik ya kan, Wan Bissaka. Keras juga deh. MU tuh tiap tahun pasti heboh dengan transfer pemain. Masalahnya kita tahu bahwa banyak transfer yang flop. Lu kalau misalnya lihat daftar transfer termahal itu 10 besar itu mungkin 5 sampai 6 itu MU. Dan pemain-pemainnya itu kayak Fred, Pogba pun nggak sebagus pada saat dia di Juve. Iya. Masih angin-anginan kalau menurut gua. Ini ada orang temen gua nih anak MU, kalau nggak percaya gua bawa ke sini. Bawa. Dia aja nggak yakin sama MU. Lagi mikir mau pindah ke Brighton. Tapi gue ngelihatnya, ya itu tadi, oke lah Varane abis dari Madrid itu yang gue waspadai. Ketimbang Sancho pun gue nggak melihat pemain Inggris itu dihargai terlalu mahal. Karena home ground juga. Iya, home ground. Tapi emang gengsinya si klub Inggris juga kalau beli pemain pasti Tapi mahal. gue ngeliatnya gini, oke lah Sancho kemarin bagus di Jerman. Lu sekelas Liga Jerman itu bagi gue bukan Ya artinya barometer lah ya. nggak seketat Liga Inggris lah gitu, nggak tanpa menghormati rasa hormat gue kepada mengurangi rasa hormat gue kepada Liga Jerman ya, tapi menurut gue yang paling ketat itu Liga Inggris kalau menurut gue. Kenapa? Karena tim peringkat 20 itu bisa ngalahin tim 4 besar. Itu jarang terjadi di Liga Prancis. Lo kalau misalnya nonton Liga Spanyol, kalau udah bicara Madrid Barcelona kayaknya peluang menang itu tinggi banget. Tapi kalau di Liga Inggris lo lawan tim semenjana justru deg-degan. Semenjana FC. Kalau mau taruhan bola jangan di Liga Inggris deh. Ya bener, terlalu banyak judinya. Itu menurut gue sih, gue nggak terlalu takut dengan transfer bahkan Grealish dengan memecahkan transfer 117 100 juta pound. juta ya? 100 Itu juta. pound apa euro? Pound. Itu gue nggak menganggap bahwa Grealish itu akan sebagus di Aston Villa. Kenapa? Karena dia harus berbagi. Ingat posisi dia itu juga banyak pemain-pemain bagus di situ. Kalau lu jadi raja di Aston Villa, lu di City cuma jadi rakyat. Gue nggak menganggap bahwa Grealish itu oke, lu pakai nomor punggung 10, Gabriel Jesus saja nomor bisa berubah-berubah ya kan, akhirnya nggak kepake juga. Nah gue menganggap sih seperti itu. Berat sih kalau buat gue bilang bahwa Grealish akan sukses di City. Buat gue sih dia justru oke lah, dia mendatangkan duit ke Aston Villa yang cukup banyak. Dia pun naik levelnya dari sekedar Aston Villa ke Manchester City yang juara IPL. Tapi menurut gua menit bermain dia belum tentu akan sebanyak di Aston Villa. Gua mah mendingan jadi raja di kerajaan kecil daripada jadi rakyat di kerajaan besar. Kalau sistem gua prinsip gua kayak Tapi gitu. kalau lu jadi rakyat di kerajaan besar dengan gaji 2-3 kali lipat, mau dong. Tergantung lo fokusnya di mana. Usianya Grealish itu di 23 di bawah 25.
Dia baru ulang tahun kemarin kan Instastory gue lihat. Oh, dia Gemini juga ya? Dia Gemini. Cancer ya? Tapi dia juga udah centang biru. Iya. Gue ngelihatnya kayak gitu aja. Gue ngelihatnya pramusim tuh lo nggak bisa jadi acuan. Lo beli pemain mahal itu nggak jadi nggak bisa jadi bahwasanya itu akan sukses, Ya enggak. terbukti waktu kemarin di Community Shield Grealish. Tapi Community Shield karena emang pemainnya juga nggak full tim sih. Kalau gue menganggap bahwa kayaknya Nah, ini jadi ajang apakah dicoba. masih akan seperti itu? Jadi musim lalu kan selalu orang nih kayak lu main di FPL nih, nggak ada yang memilih pemain dari Manchester City. Iya. Ya dia pasti bakal rotasi. Bahkan kita tahu bahwa final Liga Champions pun dia nggak pakai gelandang bertahan, cuma satu doang kan. Nah itu Orang kan selalu mengkaitkan bahwa Pep ini kan selalu rotasi terus. Tinkering. Ini masih berlaku nggak? overthinking dia. Dia tuh jadi gini. Pelatih paling cerdas dia. Gue pun sangat menyukai karakternya dia. Apalagi ada beberapa momen dimana setelah City juara dia tuh masih ngomong sama pemainnya bahwa terutama Sterling yang paling sering di iniin kan. Gue ngelihatnya dia tuh terlalu ambisius. Dia nggak tahu kapan dia harus stop explore. Karena memang betul pelatih di kompetisi seketat Liga Inggris lu nggak boleh cuma punya Sarri ball doang. Cuma punya plan A doang. Kita waktu zamannya Sarri pegang tuh Sarri ball keren tuh di awal tuh, lama-lama bool tuh lama-lama ya kan. Sarri bool tuh bukan ball lagi. Nah, gue ngelihatnya sih plan si Guardiola ini udah punya plan Z, bahkan dia mau ciptain alfabet baru gue rasa gitu. Jadi Maggie Z. kan udah Z. Z aksen. Iya gitu. Nah, maksud gue ngelihatnya itu tidak terjadi di Tuchel. Tuchel itu paling punya sistemnya sama, tapi dia kayak kombinasikan dengan ini karakter pemainnya. Kalau misalnya Werner di sini dia akan main seperti apa. Itu dia cuma ngebedain pada saat karakter pemain-pemain itu aja. Jadi kalau Tuchel lebih memperhatikan karakter pemain, dia cocok untuk tim mana. Kalau kayak gini. Formasi kan gampang lah. Kalau Pep tuh kayaknya dia punya formasi yang pengen dia mainin. Nah, pemainnya harus main dengan apa yang dia inginkan. Karena kan nggak sama frekuensi. Itu dia masalahnya Tuchel si Pep itu over ambisius, overthinking menurut gua. Dia harus itu setelah dia juara dia stop untuk ngomelin pemainnya. Karena pemain juga akan bisa udah juara menang waktu itu menang banyak aja. Digoblok-goblokin aja. Iya masih lu waktu melatih lah. Ya itu dia, gue belajar dari pengalaman gue, tapi Pep kan nggak belajar dari gue. Nah itu gue ngeliatnya dari situ aja sih. Makanya sebagai pelatih gue tahu nih karakter pelatih yang ambisius, yang setelah menang malah mikirin pertandingan selanjutnya. Minimal dia stop dulu lah satu hari untuk mikirin selanjutnya. Dia nggak bisa menikmati hidup kayaknya. Ditambah lagi kemungkinan Haji Ken masuk nih kan. Haji Ken kayaknya udah nggak mungkin balik. Ken sih kalau menurut gue Ken nggak punya motivasi lagi ya, karena Haji Ken ini kan kontrakannya banyak nih. Oh iya. Ini Haji Ken radio dalam bukan? Bukan deh Haji Ken. Kalau si Harry Kane masuk sih menurut gue dia lengkap dengan striker number 9-nya. Apalagi karakter Liga Inggris tuh udah dihafal banget sama Harry Kane. Tapi sekali lagi kalau misalnya masih overthinking, gue waktu diwawancara sebelum final Liga Champions kemarin, apa yang bisa membuat Chelsea menang? Gue bilang yang bisa membuat Chelsea menang tuh overthinkingnya Guardiola. Dan benar dia nggak pakai DM, nggak pakai DM, dia langsung komen. Dan dia terlalu pede menurut gua gitu. Jadi sekelas level Liga Champions di final, dan itu kan banyak orang ngakui bahwa Chelsea tuh nggak diunggulkan, bener nggak? Betul. Bener nggak? Ya. Betul. Jadi menurut gua tuh Chelsea tuh nggak diunggulkan karena menganggap ngajakin taruhan sama gua nyerah sendiri. Lo apa? Lo nyerah? Lo takut? Gue takut juga. Sebagai fans Chelsea takut. Takut sama Allah. Justru karena takut sama Allah. Iya. Lo kagak, lo ngecek saldo rekening. Ya kalau kita lihat nih kan artinya City dia masuk, Grealish, kemungkinan Harry Kane, MU ada Jadon Sancho, Varane, kemungkinan katanya Saul juga masuk, tapi masih ongoing ya. Nasar. Mati lampu dong. Liverpool artinya nih Van Dijk balik, Joe Gomez balik, yang cedera setahun kemarin balik, dia beli lagi si Konate kan, bukan yang Konate. Bukan makan Konate ya. Yang dari Leipzig kan. Ya artinya ini Liverpool juga salah satu kandidat juga nih. Ini gua rasa 4 ini di musim yang sekarang nih lumayan ketat nih, MU, Liverpool, Chelsea,
gue ngelihat City. baliknya. Ntar Wak, kita bahas habis ini Wak. Oh, oke. Habis Siap. ini kan udah semakin hot nih sebenarnya. Oke. Kita break dulu ya. Habis ini setelah pesan-pesan sponsor. Waduh, gile. Yo, kembali lagi di Studio Bola. Di segmen selanjutnya sekarang kita bahas general. Tadi udah Lo kemana ke distract gampang banget. gua sense-nya Wah, apa? Gua punya- Sense Senayan. apa merek masker? tadi udah bahas tentang Chelsea dan sekarang global. Ini kan yang lagi isu ini kan masalah transfer pemain. Yang paling Gue masalah 2 triliun. yang paling mengenas yang global kan Messi nih. Oh. Messi, ya. Ya kan setelah Sore ini ya dia perpisahannya. Bisa. Iya, ada organ tunggal. Dia, itu Itu- berarti di dressing room tulis kata mutiara gitu. Makanan favorit. emang isi buku agenda. Iya. Buat ini buku kelas. Yoi. Akhirnya berpisah ya. Berpisah ya setelah 17 12 17. tahun. 17 tahun. Itu yang dihitung yang Dihitung dari dia main. Oh, dari main. Oh, Bukan 17. dari dia akademi ya. Betul. Dari akademi. Kalau dari Oh, akademi mah dia separuh hidupnya kayaknya ya. Iya benar. Wah, pas dia bikin KTP tuh. Pokoknya dia 17 tahun Nah, tuh ini karir kan profesional. unik nih. Kita udah tahu kalau Messi ini kan udah identik dengan Barca banget. Ternyata endingnya sampai Nggak enak ya? 2021 itu kan orang sekarang lagi secara global pandemi, Betul. ya kan? Terus di dunia bola Messi, orang tuh nggak berkepikiran. Nggak kepikiran. Sampai gue lihat tuh kemarin banyak fans Barca tuh di depan stadion tuh meratapi gitu. Lu itu termasuk? Ya, Griezmann kan dimaki, Griezmann mulai latihan dimaki karena dianggap salah satu penyebab Messi itu Keluar. karena ya bayar Oh, gaji gaji. Griezmann gede juga kan. Cuman ya kemarin si siapa presidennya ya, Laporta ya? Bartomo apa Bartomo? Udah ganti. Jose Bartomeu. Bartomeu. Gue taunya Laporta berarti masih. Gue berarti Barca dulu berarti. Laporta Lo lap- udah lama nggak lapor deh. Lo acara di Trans kali lapor Pak. Nah, memang kan kendalanya Messi ini kan masalah gaji. Jadi di Liga Spanyol itu juga kan punya standar ya. Salary cap. Salary cap-nya juga ada. Nah, artinya Messi ini sudah terlalu over. Jadi Barca sendiri juga udah menyatakan ya gue pengen nampung lu gitu. Cuman masalahnya di Batas gajinya nih gua nggak cukup iya, lagi. di liga juga nggak memperbolehkan. Gue harus merelakan. Nah, Iya. kalau lu ngeliat ini sebagai apa ya? Sebagai pelatih, Pelatih lagi. nggak usah dah. Sebagai pelacur gitu. Pelacur bola. Ya. Pelatih curhat. Layanan curhat. Ini kan ikonik. Kayak lu lah, ikonik lah. Iya. Lu lebih ikonik. Kayak lu mau patung pancoran tuh Iya, ikonik lah iya, tuh pasti. iya. Karena mainnya kan di sebelah tuh. Mainnya di situ. Itu menurut lu gimana, Wak? Gue sih ngelihat gue di sisi Messi gue, karena kan dia butuh gaji lah ya. Messi bang, Messi Ini bang. masalah dia juga kan punya keluarga, Hari tua lagi dekat ya. lagi ppkm, BPJS dia, Wak, ada, susah, Wak. ya kan. Gue kalau jadi Messi mah, abis kemarin juara Copa America mah mendingan gue jadi PNS di Buenos Aires ya kan. Gue males juga kerja, ngapain? Mendingan gue main Zuma, main solitaire kan, gitu kan. Ngapain repot? Candy Crush ya kan? Jadul banget ya. Candy Crush ya. Candy Crush, enggak kan mainnya di komputer, Ge. Kalau PNS kan kerja di situ main Oh, Zuma. Ini kamu PNS Buenos Aires. Di sini mah top ASN-nya. Kalau game HP ketahuan ya. Lu main di komputer apa? Playlistnya dari Winamp ya. Anjing. Win Free cell sama solitaire. Sama yang itu tuh ikan makan mulut ikan. Feeding frenzy. Wah, ini Messi. Ya. Gua Ikan deh. kalau gua ngelihat memang bagus La Liga itu menggunakan, karena gini, gajinya itu udah nggak masuk di make akal. Nggak masuk di akal. Sekarang itu lo contoh deh di Liga Prancis itu nggak ada salary cap kayaknya. Gua nggak tahu ada apa enggak, tapi kayaknya nggak ada. Mengingat apa? Mereka dapat pemain kayak Donnarumma gratis.
terus Ramos gratis, Wijnaldum gratis, itu pasti gajinya gede-gede semua. Itu signing on fee-nya juga gede. Signing on fee-nya juga gede. Jadi menurut gua, Yang kaya tuh agennya. nah dia di La Liga itu untuk menyehatkan. Ini kan bukan cuma mikirin satu doang, Barcelona atau Madrid ya kan. Ini harus mikirin semuanya supaya apa? Supaya tidak terjadi kesenjangan. Mereka Barcelona sama Madrid bisa beli pemain karena memang daya tarik ke klub mereka tinggi. Tapi tentu dengan gaji yang cukup juga. Tapi kayak klub-klub lain kan agak berat untuk ngambil pemainnya. Nah ini Dapat bansos mungkin. betul, salary cap-nya sangat bagus dan memang akhirnya memakan korban yaitu Lionel Messi. Sebetulnya kasihan juga kalau La Liga ditinggal Messi, benar nggak sih? Iya. Ditinggal CR7 aja gue udah nggak nonton gue sampai ada El Clasico aja gue nganggap bahwa Itu kemarin kalau nggak salah ada salah satu jurnalis yang bilang mau apa nih La Liga nggak ada seorang Messi. iya, nggak ditinggal CR7 aja menurut gue Messi nggak ngangkat. Kayak gini, lo superhero tanpa ada villainnya, tanpa ada penjahat itu juga Lawannya. iya nggak akan seru gitu. Jadi kalau menurut gue Kayak El Clasico yang biasanya menyedot benar. jutaan orang nih sekarang Benar. besok El Clasico Sebelumnya pun udah nggak enak. Maksud gue udah nggak terlalu kayak zamannya El Galacticos. Apalagi kan Neymar cabut, Ramos cabut, Iya. Pepe udah cabut, Betul. yang aktor-aktor Betul, yang ada intrik-intrik drama-dramanya tuh udah pergi. Nah, itu yang Mourinho, Guardiola cabut iya. ya, apalagi siapa- Media darlingnya udah nggak ada. Media darlingnya udah nggak ada. Ini yang menurut gua La Liga mau nggak mau harus milih. Lu tetap dipakem bahwa nggak apa-apa deh salary cap-nya dihilangin. Tapi Konsekuensinya pemain top level tetap bisa main di La Liga. Nah, ini konsekuensinya. Ini mengingatkan gua tadi tuh gua nge-tweet tuh juara Liga Italia ternyata nggak menjamin punya duit lebih banyak daripada peringkat papan tengah Liga Inggris. Karena bicara hak siar. Yoi. Hak siar paling mahal kan Liga Inggris. Bahkan tim peringkat 10, 11, 12 aja kadang-kadang duitnya itu lebih banyak daripada 4 besar di liga lain. Karena hak siar. Betul, itu dia makanya tim-tim Liga Inggris bisa beli pemain walaupun di masa pandemi ini. Buat gua Messi pergi itu adalah konsekuensi dari industri sepak bola yang emang sekarang udah nggak bisa udah sulit menemukan one man one club. Salah nggak sih waktu Oh, salah di Liverpool. Kita ngomongin Messi. Jadi kalau menurut gue jangan sampai loncat gitu. Oke, kita ngomongin salah. nggak maksud gue salah Messi ini kan memang overrated bagi gue secara salary ya. Apakah ini kesalahan Barca dari awal? Karena kan kita tahu banyak ya di 2010, 2014 lah contohnya waktu Chelsea sendiri udah siap tuh untuk beli. untuk bawa beli Messi. Tapi saat itu kan ditolak karena kan ini udah benar-benar bintang saat itu. Iya. Dan akhirnya kan dimanja dengan ya udahlah lu gue naikin gaji. Ya karena memang lo perhatiin deh, selepas era Xavi sama Iniesta, itu sekarang itu Barca itu salah satu tim yang konsumtif. Beli Griezmann, beberapa pemain-pemainnya, Dembele. Coutinho. Ya harga-harganya tuh, maksudnya gaji-gajinya itu yang membuat salary cap-nya itu artinya jatahnya kalau gue pribadi mendingan pakai pemain-pemain yang katakanlah bisa digaji murah tapi ada satu Messi. Kenapa? Karena gimana juga trofi Barcelona di 10 tahun terakhir itu Messi itu punya peran sangat penting. Kalau menurut gua ya, tanpa mengecilkan peran dari pemain lain, tapi Barcelona is Messi, Messi is Barcelona. Sekarang Karena resikonya gua seperti itu. ngeliatnya resiko ini yaitu tadi antara Madrid dan Barca nih sebenarnya perseteruannya. Jadi dampaknya tadi ke salary cap sama ujung-ujungnya ke perolehan trofi walaupun Barca masih kalah lah sama Madrid. Bukan cuma itu, Mas. Menurut gua dengan 17 tahun si Messi itu di Barcelona, artinya ada orang yang sangat mencintai Messi ketimbang Barcelona bahkan. Artinya dia akan kehilangan fan. Ya, kemarin gue lihat sempat compare tuh 100 tahun Barcelona tanpa Messi sama 16 tahun Barcelona ada Dengan Messi. Messi. Itu jumlah piala hampir sama, malah banyakan yang Banyakan sama yang Liga Championnya ya. Iya, banyakan yang 16 tahun yang pada saat ada Messi. Messi. Nah, itu dia. Messi ini menurut gua gini, kalaupun memang Messi dihargai lebih, layak kok apa yang udah dia lakukan ke Barcelona. Sesuai. Gitu kan segala macam itu udah luar biasa. Kalau gua ngelihat kisahnya Messi sama kisahnya CR7 di Madrid itu beda. Messi itu dari kecil
Bahkan bisa dibilang Barcelona menolong Messi saat itu kan dia butuh disuntik kakinya kan gitu kan. La Masia. Betul. Nah, vaksin lah kalau nggak salah dia tuh kan, nyuntik Polio vaksin ya? juga. Polio ya. Polio. Campak. Iya, jadi gue melihat itu memang Barcelona berperan besar menciptakan Messi, tapi selanjutnya Messi yang menarik nama besar Barcelona. Kayaknya kalau Barcelona tanpa Messi tuh berat sih. Maksud gua gini, lu menciptakan satu icon lagi, lu mau siapa? Brad White? Kan nggak mungkin, Inilah, ya kan? Siapa? Yang Nasar, baru Nasar. Belanda. Siapa? De Jong. Bukan yang Dempis, dibeli Memphis, Depay. Kan Depay. Memphis di MU aja gagal, men. dia katanya di layar bagus katanya. Memphis gagal lah. Dia cuma menang banyak tato. Dia kenal banyak tato artis dia Tapi banyak. kasihan dia mimpinya main bersama Messi. Gak taunya dia masuk. Ya Aguero Pak. Aguero juga. Sampai bilang ke pengacaranya bahwa tolong review kontrak kita sama Barcelona, apakah gue boleh cabut. Dia datang nggak ada Messi, men, tuh bayangin tuh ibaratnya lu dibohongin banget kan. Untungnya di Copa America udah main kemarin ya. Ya udah juara. minimal udah juara lah gitu. Tapi Ya, kalau tapi sempat gosipnya, nah ini udah pasti PSG apa enggak? Cuman sempat ada gosipnya kan Chelsea juga Roman nyuruh Iya, ini. iya, Cuman iya. selagi bukan Fabrizio Romano yang ngomong, kayaknya itu belum bisa Gue paling dipercaya kan. gedek gitu, gue paling gedek. Kalau bikin orang, wah apa semua Fabrizio Romano. tapi- iya Ada benar. valid loh dia. valid gitu. Nah, iya. Kalau gue sih bilang kalau buat gue kalau mau dibeli sama Barcelona bisa sama Roman. Ngapain Messi doang? Ngapain? Kayak kemarin kan ada fans Inter kan di Twitter kan gitu kan. Wah, kemurahan lah. Lukaku cuma dihargain awal berapa sih? 80 ya kan, 70 gue bilang. 85 ya elah sekalian aja dibeli Inter-internya lagi susah juga tuh duit ya kan. Pengusaha Madrid Cina juga lagi tuh. susah, kan? Iya. Kabarnya mau jual semua nih Inter, Martinez. Iya, gue bilang nggak ada masalah lah buat Roman lah. Sekalian beli Internya sama Nggak harus jual ginjal ya. Nggak usah Roman, emang udah nggak punya ginjal. Dari kecil udah jual dia, makanya dia bisnisnya dari situ modalnya ge. Tapi itu gue yakin. Wah ajan ge. Iya, Oke, break. kita break dulu ya. Bentar lagi kita balik lagi. Gue kaget. Oke, jadi Messi berat kayaknya ya peluangnya masuk ke Chelsea. Nggak mungkin ya. Kalau menurut. Nggak usah lah. Paling PSG yang mampu. PSG karena emang nggak ada pembatasan juga. Kalau gue bilang kalau di Chelsea sih Mampu-mampu aja, cuman cuman masa- kebutuhan tim. kebutuhan tim. Dengan usia 34 tahun dengan lu gaji 500.000 Per minggu. per minggu itu udah paling gede se-Liga Inggris gitu. Bener. Dan itu juga akhirnya kesenjangan juga semakin terjadi sih. Ya, dan paling usia produktifnya Messi tinggal 1-2 tahun lagi lah. Kalau gue ngelihat nggak terlalu gimana-gimana dan di Liga Inggris tuh lebih jahat Kompetitif ininya backnya, defendernya. Iya, belum tentu Gua sukses belum juga ya. bisa cedera. Iya. Mendingan cari yang liganya pelan-pelan aja lah gitu kayak Liga Cina. ya Liga Cina juga duit banyak sih cuman ya gitu kayak Oscar ya gitu mendem sekarang kan ini Betavis Oscar Betavis kan main cupang. Liga Prancis tapi katanya Liga Petani, Farmers League. Ya gue sih bilang gini, lu siapa sih sekarang Liga Prancis yang selain PSG? Lille. Lille. Ya tapi PSG aja nggak juara loh. PSG-nya nggak juara. Nggak juara Liga. Iya, Berarti Lille keras kan yang dong. juara kan. Iya. Bukan keras sih kalau menurut gue PSG-nya itu fokus ke champion. Oh, iya. Saking fokus ke champion, yang Dia ini lupa. juga kagak. Iya kan fokus ke champion banget kan dia. Main di liga itu kayak ngapain sih main di sini? Ini kasihan loh. Jadi lo jadi PSG ketika lo juara ya lo tim lain cupu semua, giliran lo gagal. Gila, Oh lo jelas, Iya jelas. kan? Itu resiko pada saat lo jadi ya ibaratnya kayak yang paling pintar di kelas tapi tiba-tiba pas ranking bagian rapot tuh nggak ranking 1. Ya kan lo yang ngasih tahu ke bu guru, "Bu, bukannya kita ada PR." Anjing tuh kan pasti ada tuh. itu Itu bawaannya anjing. PR. Iya. Anjing. Padahal guru udah lupa ya. Padahal guru tuh udah ngomong 15 menit. "Bu, bukannya kita ada PR." Bu, yang Anjing, lain itu tuh asli absen ada 30, 29 tuh gedek banget tuh. Lo nama D tuh Apa? lo D absen ya? D. Berarti keempat lah tuh ya. Enggak, gue J. Oh J. Junika Rahmat berarti Ramadan. terakhir lu. Yo, Orang-orang tengah tua lah lu gua. masih Aman deh. Aman gua kalau misalnya lagi ujian gua tengah. Iya. Oh, diterima tuh pesanan. Aduh. Oke, ya. Bro. Susah emang sambil kerja emang. Ya namanya juga hidup ya kan.
Dia nggak ngerti cara ngecilin lagi. Tadi udah gua silent. masih nggak apa-apa. Cocoknya pakai Nokia pisang. Nah jadi ya ini ending lah ya, endingnya Messi ya. Jadi 2001 Sad ending. Sad ending lah ya. Tadi sempat ngelihat gimana dia farewell sampai nangis-nangis. Ya sama lah, speechless lah ya. Artinya lu harus ninggalin rumah lu sementara rumah lu mau nabung tapi lu nggak diterima gitu. Iya. Lo udah nggak diharapkan lagi juga. Tapi cuma sama satu orang menurut gua, sama si Tapi presiden. gue lihat nih katanya ada konspirasi. Global elite katanya. Oh iya. Iya berat ya. Nah, siapa Dr. Luis lagi, Dr. Luis. Dokter Luis. Nah, Bex, secara global kayak Messi udah tadi, artinya tinggal nunggu nih apakah dia merapat ke PSG. Rumor-rumor kan masih ke PSG, masih rumor lah. Kan belum tahu nanti culik-culikannya terakhir tikungan banyak nih. Belum tikungan masih banyak nih kan. Ingat kasusnya Willian kan? Ya, siapa lagi sih peluang selain PSG? Nggak ada sih. Kalau City sebenarnya City, cuman gua ngeliat ya City udah ngambil Grealish, terus Harry Kane juga kabarnya udah deket. Gua nggak Jadi tahu nggak tuh, mungkin Sam lagi Mansur buat tahu-tahu Messi nggak ada tempat. Haji Kane datang. Gue pun nggak ngelihat si Pep Guardiola pengen reuni sama Messi sih. Dengan usia Messi yang udah nggak di usia emasnya. Tapi kalau ke PSG kayaknya Hamang butuh exposure juga kan. Ya. Datang Messi segala macem. Minimal City juga sama sih, lebih dari sisi exposure juga. Mungkin si owner kan ya dari segi yang penjualan jersey, nama City semakin. Pelatihnya nggak bisa diatur, Ge. Kalau Pochettino mah dikasih siapa aja kayaknya ya udahlah. Ya kan, Onario Astamane diambil kan. Gue yakin banget lah. Pokoknya selama yang penting dia masih ada kerjaan gitu kan. Jadi orangnya kompromi gitu, bisa dikompromiin gitu. Kalau Guardiola kan enggak, dia kalau pemain yang bukan pemain yang dia inginkan ini titipan nih. Artinya nggak bisa didikte ya. Saudara owner nih ya kan. Anjir. Mainin ya nih baru Ikro 2 nih. Kan saudara Esek Mansur. Ya, jadi musim depan ini sebenarnya lebih apa ya? Lebih fresh lagi ya liganya ya. Dengan kayak di Spanyol udah nggak ada Messi. Iya, gue pengen lihat aja sih seberapa punya nilai jual La Liga tanpa Messi. Udah tanpa Ronaldo udah turun loh. Itu dari sisi marketing tuh agak turun pasti. Lo pernah nonton nggak El Clasico zamannya Messi sama Ronaldo? Pengen nonton nggak saat itu? Pada saat Ronaldo udah nggak ada, masih pengen nonton nggak? Kalau gue sih enggak. Masih ada. Kalau gue enggak, kenapa gue enggak? Karena gue tahu gitu, maksudnya pemain yang oke lah ada menang ada kalah, tapi yang membuat perbedaan tuh nggak ada gitu. Messi itu bisa ngelewatin banyak pemain sama kiper-kipernya, tapi Ronaldo itu ada gol-gol aneh, gol-gol ajaib-ajaib dia, entah dia sundulan, entah dia tendangan bebas, itu selalu ada gitu, dan itu yang membuat menarik. Setelah itu gue nggak tahu ya. Sehebat-hebatnya Messi itu dia butuh 9 match baru bisa ngegolin gawang Chelsea dia. Oh iya, Iya, iya itu pun itu pas penalti ya. 2018. Iya. Oh, di match ke-5 apa keberapa pernah dapat penalti itu nggak masuk. Nggak masuk. Iya, yang semifinal kan. Akhirnya di 2018 tuh baru bisa pas match yang ke-9. Iya. Sempat jadi jingnya ya, Chelsea itu jadi jingnya si Messi ya. Dan itu Chelsea adalah salah satu klub terlama yang dia hadapin sekian kali sampai baru bisa ngegolin sampai di match ke-9. Betul. Kalau klub-klub lain ya sekali main langsung. Tapi kipernya udah bukan C kan itu kan? Enggak. Kepa kan? 2018. Courtois. Courtois masih ya. Courtois mah ular lah. Mampus kebobolan. Kalau bisa cedera 5 musim. Pensiun langsung. Musim layangan, musim duku, musim duren. Gedek gua ngeliatnya. Asli pas semifinal menang lawan Courtois tuh lawan Madrid tuh, senang banget gua. Eat that. Snack. Fuck you. Boleh ngomong fuck you nggak? Marah. Nggak suka gua, soalnya dia ninggalin Chelsea pada saat Chelsea lagi sulit. Jadi kita tunggu aja Messi kabarnya akan berlabuh di mana ya, walaupun kemungkinan besar PSG ya. PSG lah. Bandung Raya Anjing Bandung Raya ketahuan umurnya. Udah gak ada ya. Persis Solo yang lagi siapa aja didatengin kayaknya. Semua pokoknya yang followernya bagus didatengin. Tapi ada kemungkinan mungkin umur 48 masuk Pelita Jaya. Kayak Roger Milla, Mario Kempes ya kan. Buat Ya, branding. kalau bedanya Messi sama Mario Kempes, Messi udah cukup kaya ya. Oh, iya. Mario Kempes kayaknya Kempes setelah usia tuanya. betul di usia tuanya kayaknya
ya judi online gitu kan. Coba-coba main Bitcoin mungkin dia kalah gitu kan turun. Pokoknya dia inilah tragis lah, Kempes lah. Padahal yang mencetak gol final Piala Dunia tahun 78 saat Argentina juara. Yoi. Kasian. Ikonik juga saat itu. Iya, Ya, ikonik. dia Maradona. Maradona belum ada, G. Ya, 78. 86. Udah anak gawang. Ya, Enggak, emang masih- ada sih udah lahir. Enggak, dia masuk skuad Argentina masih 18 Tahun 78. tapi enggak turun. Oh, sama sekali. kayak Ronaldo ini ya, apa Tonggos ya? Nah, pokoknya enggak turun sama Ronaldo sekali. Ronaldo 9 itu pada saat Brazil juara Piala Dunia 94. Dia tuh ada, udah masuk. Udah masuk ya? Masuk daftar emaknya. Oh iya. Enggak beneran, nomor 18, tapi enggak dimainin sama Itu sekali. udah sesuai umur ya. Ya dia biar dia ngerasain atmosfernya juga lah. Itu dapat medali juga kali. Dapat. ya. Dapat. Beda kayak Liga Champion kan lo harus main berapa kali kalau Liga Champion? Oh iya. Kan ada batas tuh. Iya, Di iya. Liga Champion kalau lo main berapa kali, telepon aja dulu. Ya jadi kalau menurut lu nih Wadon, nih City masih kemungkinan besar Nih ya, peringkat 1. buat gua Hmm. cuma 4 tim yang kemungkinan juara, City, United, Liverpool sama Chelsea. Ya. Yang lain tuh enggak. Leicester belum ya? Leicester enggak? Arsenal nggak usah dihitung ya. Aduh, Arsenal. Tapi kan masuk Ben White, masuk Lokonga sama siapa itu? namanya? Gue kalau nggak dibeli tuh sama Arsenal nggak tahu siapa Ben White. Gue cuma tahu Peter White. Oh iya. Pelatih Indonesia dulu. Thailand dulu. Iya. Thailand jago Thailand ya? dulu. Thailand di Tapi Indonesia. bukan White deh, Wite. Wite. Peter Witte. Nah, gue menganggap bahwa gue baru tahu Ben White aja pada saat dibeli sama Arsenal dan harganya bisa seperti biasa kemahalan. Dan gue nggak ngelihat Tapi kemarin waktu lawan Chelsea menghalau itu disorakin loh sama fans Arsenal. karena klub lagi susah dia mahal. Nggak, kalau Arsenal kayaknya masuk 4 besarnya udah bagus sekarang, prestasi yang bagus. Tanpa ini ya teman-teman fans Arsenal, tapi fans Arsenal sabar lah semua. Kalau mau melatih kesabaran lah, dukung Arsenal aja lah. Ya, itu udah yang terbaik lah. Menurut gua kuda pacunya cuma ada 4, City, MU, Liverpool dan Chelsea. Oke. Seperti itu. Spurs, Leicester nggak ya? Spurs, Leicester nih kuda hitam kayaknya nih. Udah ganti. ya Leicester oke lah, tapi gua nggak maksud gua gini, untuk sampai di level lu juara, lu untuk mengulang lagi fairy tale dia beberapa tahun lalu. Karena nih itu Leicester berat. nih gua ngeliat udah mulai kabinet trofinya udah mulai keisi. Dia tuh menggantikan Arsenal itu aja. Soal dia menang di Community Community Shield lawan FA Cup. City sih gue lu FA Cup aja gue nggak tahu deh itu yang dilakukan Tuchel apa, nyimpen pemain kah atau apa, tapi yang Tapi jelas kan endingnya kan ketahuan. iya, maksud gue tuh tadi yakinnya tuh nggak juara champion, gue yakinnya juara FA, gue yakin itu benar-benar juara FA gitu, tapi ternyata enggak, Ya, emang ternyata bagus ya udah Oh, lebih bagus. itu ya. dia, makanya emang rezekinya lebih bagus aja. Cuman Leicester kalau buat juara lagi seperti fairy tale dia beberapa tahun lalu Sama Ranieri. berat di sini. Sekarang City lagi bagus-bagusnya, Si Nasar juga lagi bagus. aduh benar-benar dah pokoknya itu dia. Oke, itu dia Football kali ini. narasumber kita Wak Donsol udah mengutarakan semua pendapatnya, ulasannya, analisisnya Curhatnya. yang keren banget ya kan. Curhatnya. Dari sisi sebagai pelatih, dari Pemain. sisi sebagai fans, dari sisi Sebagai pelacur Penyerang tadi. lubang. Penyerang lubang. Ya, terima kasih teman-teman Studio Bola sudah mantengin kita sejauh ini. Jadi jangan lupa juga tetap subscribe, like, dan komen. Mungkin juga jangan lupa follow juga Instagramnya Wak Donzol nih, udah centang biru ya kan. Asik. Ini lain kali mungkin kita akan ngobrolin futsal, Iya, ngobrolin iya, yang iya. lain-lain. Iya. Sebenarnya mungkin Liga Indonesia juga Liga ini Indonesia aja ya. garap aja ya Jadi, kan. jangan kapok ya coach walaupun cuma dapat Wah gila, ini kan yang di sini, yang di bawah nih. Yang di bawah perban karet. Sama bansos. Mas Pera nih. Saya Jokowi, Pak. PPKM perpanjang lagi nggak nih? Itu dia kayaknya. Cukup ya tanggal 9 ya. Gue sih ya kalau gue kan kayak Fabrizio Romano juga ya. Oh, oke. Kalau di istana. Di istana. Istana Dufan boneka. Udah. Oke teman-teman Studio Bola, terima kasih sudah pantengin podcast kita kali ini. Jadi tetap di sini pantengin terus Studio Bola, kita akan update berita-berita terbaru
sepak sepak bola bola. Liga Iya. Inggris, Liga Jerman, Liga Semua lah. Italia, semua lah. Pokoknya yang menarik akan kita update selalu di sini. Tetap pantengin, jangan lupa follow sosial media kita juga. Nanti ada di bawah. Oke, terima kasih. Kita akan segera ketemu lagi. Bye.